apa tujuan dan kepentingannya, apa manfaatnya. Jadi tujuan kenapa warga Lama Holo di Bali berinisiatif untuk membangun patung Jokowi menangis di Adonara, itu bukan bermaksud untuk mengabadikan duka bagi para keluarga korban, tetapi semata-mata hanya untuk mengingatkan atau sebagai alarm atau sebagai biar hal itu bisa terus tertanam atau teringat di dalam memori warga Adonara, bahwa warga Adonara harus selalu bersiap-siap, harus selalu berwaspada, terutama pada saat musim hujan, karena pada saat musim hujan itu bencana bisa datang kapan saja. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, fenomena patung Pak Jokowi ya di Adonara dan juga di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur lainnya memang bikin banyak orang merinding ya. Bukan karena hal mistisnya tapi karena maknanya yang sungguh dalam guys. Di Adonara, patung Pak Jokowi menangis ini digambarkan Pak Jokowi yang sedang menangis gitu ya, dan ditafsirkan sebagai simbol empati. Jadi air mata itu adalah gambaran pemimpin yang ikut merasakan penderitaan rakyatnya, terutama di daerah yang dulu jauh dari perhatian. Ini bukan sekedar patung guys, tapi juga pesan yang disampaikan oleh warga bahwa ada hubungan emosional antara rakyat dan pemimpinnya waktu itu ya. Patung itu juga dibangun ketika Pak Jokowi memang sempat hadir pasca bencana yang terjadi di situ guys. Jadi kalau kalian ingat, ada video Pak Jokowi yang hadir di sana ya. Memang ketika turun dari mobil kemudian menyapa warga yang menyambutnya, Pak Jokowi di situ sempat menangis guys dan mengusap air matanya. Fenomena pembangunan patung ini juga bukan berdiri sendiri, nggak cuma di Adonara aja gitu ya, tapi juga berbagai titik di NTT. Bahkan sampai ada daerah lain gitu ya di Indonesia juga selain NTT. Nah, patung Pak Jokowi ini dibangun sebagai bentuk terima kasih atas perubahan yang mereka rasakan dari jalan, air, sampai akses ekonomi. Dan letak makna terbesarnya adalah bukan pada patungnya, tapi pada rasa yang melahirkannya. Dan berikut ini coba kita dengarkan ya cerita-cerita dari warga setempat mengenai makna dari patung-patung yang mereka bangun di NTT. Ini dia videonya. Oke, bye. Umat na ko eh. Goodbye. Saya tidak tahu persis mengapa sebagai wujud ucapan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi, ada sekelompok masyarakat Indonesia yang justru membuat semacam patung atau simbolik lainnya. Namun sepengetahuan saya adalah beberapa waktu lalu, tepatnya tahun 2021, telah dibuat patung Presiden Joko Widodo seberat 700 kg dengan tinggi 3,5 meter yang terletak di Bukit Sunu, Timur Tengah Selatan atau TTS, Nusa Tenggara Timur, NTT. Patung ini menjadi simbol penghormatan dan harapan bagi masa depan masyarakat setempat atas segala jasa dan perhatian yang diberikan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, secara khusus masyarakat TTS Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, baru-baru ini sekitar 16 Mei 2025, sempat viral di media sosial warga masyarakat Karo, Sumatera Utara yang membangun patung Juma Jokowi sebagai bentuk rasa syukur atas perbaikan jalan yang telah mereka nantikan selama puluhan tahun. Jalan sepanjang 37 km di wilayah Liang Melas Datas LMD sebelumnya dalam kondisi rusak parah, menghambat mobilitas dan distribusi hasil pertanian. Patung ini dibuat dari tembaga, memiliki tinggi 4 meter dan menggambarkan Jokowi memegang buah jeruk di tangan kiri serta mengepalkan tangan kanan ke atas. Menariknya, bagian bawah patung tidak memiliki kaki, melainkan berbentuk api sebagai lambang semangat. Pembangunan patung ini sepenuhnya dibiayai secara swadaya oleh warga dari 6 desa dan 3 dusun di LMD. Mereka mengumpulkan dana hingga 2,5 miliar untuk mewujudkan monumen ini sebagai penghormatan kepada Jokowi. Patung ini kini menjadi ikon baru bagi warga Karo dan pengingat akan perubahan yang terjadi berkat pembangunan infrastruktur di daerah mereka. Salah satu ungkapan yang muncul di kalangan masyarakat lokal terkait patung ini adalah mereka merasa berutang budi atas pembangunan jalan yang telah lama mereka impikan. Patung ini adalah simbol rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi. Patung-patung ini bukan hanya sekedar monumen, tetapi juga menjadi simbol semangat dan harapan bagi masyarakat setempat. Fenomena yang menarik, bukan? Salam keadilan, Advokat Darius Leka, SH, MH. Tahu nggak sih lo, di hadapan patung Jokowi, kelompok tokoh masyarakat di Desa Sunu NTT menggelar ritual kepada alam dan leluhur untuk doain Presiden Jokowi. 21 Oktober 2023, tokoh masyarakat di Desa Sunu rame-rame ngedaki Bukit Sunu buat nyamperin patung Jokowi. Sampai di puncak bukit, mereka menggelar tarian serta ritual untuk mendoakan Presiden Jokowi yang isinya harapan supaya Jokowi tetap menjadi bapak bangsa yang tidak berpihak pada siapapun, apalagi untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu menjelang Pesta Demokrasi 2024. Tokoh adat Sunu, Nitanel Benu, menyebut kalau doa lewat ritus adat ini dilakuin supaya yang udah baik dilakukan Presiden Jokowi gak rusak di akhir masa jabatannya. Mengingat katanya, masyarakat melihat kalau ada potensi reputasi Jokowi dirusak akibat isu putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diusulkan menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Masyarakat Sunu berharap kalau Pilpres 2024 bisa menjadi ajang kegembiraan, bukan luapan kebencian. Wah, gimana nih sahabat Kompas TV? Apa komentar lo? Halo teman-teman, tentunya kita masih ingat ya pada bulan Maret lalu terjadi sebuah bencana yang maha dahsyat yang terjadi di Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bencana itu merupakan bencana yang paling parah atau bencana terburuk sepanjang sejarah bencana yang pernah terjadi di pulau itu. Nah, ini saya mendapatkan kabar atau berita dari Florespedia, kumparan antara Merdeka dan Kompas.com bahwa warga Lama Holot Bali berencana akan membangun patung Jokowi menangis di Adonara. Menurut warga Lama Holot Bali, mereka akan membuat semacam sayembara untuk desain monumen patung Jokowi menangis di Adonara. Lalu setelah itu finishingnya nanti akan melibatkan tukang atau ahli patung dari Bali. Proyek ini akan membutuhkan lahan seluas 0,5 hektar atau 5.000 meter persegi dan akan dibangun di Pulau Adonara tentunya. Nah, dari berita-berita yang saya baca itu, ada salah satu portal berita online. Di situ ada beberapa komentar dari netizen ya. Mereka memberikan komentar yang seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, dari komentar itu saya ingin memberikan klarifikasi sebenarnya untuk apa masyarakat Adonara di Bali berniat atau berencana membangun patung Jokowi menangis di Adonara. Apa tujuan dan kepentingannya? Apa manfaatnya? Jadi tujuan kenapa warga Lama Holot di Bali berinisiatif untuk membangun patung Jokowi menangis di Adonara itu bukan bermaksud untuk mengabadikan duka bagi para keluarga korban, tetapi semata-mata hanya untuk mengingatkan atau sebagai alarm
atau sebagai biar hal itu bisa terus tertanam atau teringat di dalam memori warga Adonara bahwa warga Adonara harus selalu bersiap-siap, harus selalu berwaspada, terutama pada saat musim hujan, karena pada saat musim hujan itu bencana bisa datang kapan saja dan bisa terjadi secara tiba-tiba. Jadi tujuannya itu untuk bisa sekaligus menjadi alarm atau bisa menjadi pengingat bagi warga Adonara. Selain itu, dengan adanya patung Jokowi, ini akan menjadi monumen yang tetap dikenang atau tetap diingat oleh masyarakat Adonara, bahwa monumen ini menandakan bahwa tempat ini pernah terjadi bencana yang maha dahsyat. Monumen Pak Jokowi menangis di Adonara ini sekaligus juga mengenang kedatangan Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu yang lalu. Dengan kerendahan hatinya dia datang sebagai wujud kepeduliannya untuk melihat langsung keluarga korban, sekaligus melihat langsung peristiwa bencana alam yang terjadi di Adonara. Karena begini teman-teman, sepanjang sejarah peradaban di tanah Adonara, ini baru kali pertamanya ya, pertama kali seorang presiden menginjakan kakinya di tanah Adonara. Tentunya kedatangan presiden yang baru pertama kali menginjakan kakinya di tanah Adonara ini membuat masyarakat di sana sangat bangga, membuat masyarakat di sana senang, membuat masyarakat di sana bersyukur, dan mereka tentunya tidak menyangka baru kali ini seorang presiden menginjakan kakinya di tanah mereka. Tentunya itu akan tetap menjadi ingatan. Ya, kita tidak pernah tahu, mungkin ke depan sudah jarang atau tidak ada lagi. Ya, kita doakan mudah-mudahan next berikutnya ada presiden yang mau datang lagi ke Adonara. Tetapi seandainya kalau tidak ada presiden yang datang lagi, nah patung Jokowi itu akan tetap jadi ingatan, akan tetap tertanam di memori warga masyarakat Adonara. Dan itu akan diceritakan nanti secara turun-temurun kepada anak cucu bahwa ini loh presiden pernah datang ke pulau kita, yaitu saat peristiwa bencana alam. Dan itu akan terus diceritakan sehingga menjadi ingatan dalam memori warga masyarakat Adonara. Adonara itu adalah sebuah pulau kecil yang berada di Flores Timur. Jadi ada Pulau Flores dan di sebelah timurnya itu ada Pulau Adonara. Ada Adonara, Alor, kemudian Lembata. Dan Adonara ini terkenal sebagai tanah mahar gading. Maksudnya kalau tradisi perkawinan di Adonara atau di Flores Timur itu untuk meminang atau melamar gadis, mereka menggunakan gading gajah. Kalau teman-teman datang ke sana, terus teman-teman lihat gadis-gadis Adonara yang begitu cantik-cantik dan manis-manis dan teman-teman tertarik, ya teman-teman harus memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan gading gajah sebagai syarat untuk melamar gadis dari Adonara atau gadis dari Flores Timur. Oke teman-teman, jika niatnya bagus, tujuannya bagus, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita memikirkan bahwa untuk apa membangun patung, itu membuang-buang duit. Lebih baik disumbangkan ke yatim piatu atau apalah itu ya teman-teman. Mari kita coba berpikir optimis ya, jangan berpikir pesimistis seperti itu. Kita berpikir yang positif. Jadi kalau tujuannya mulia, tujuannya bagus, kenapa tidak teman-teman? Saya sangat mendukung niat baik dari masyarakat Adonara Lama Holot di Bali yang berinisiatif untuk membangun patung Jokowi menangis di Adonara. Dan ini tentunya akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat NTT pada umumnya dan masyarakat Adonara pada khususnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.
Ini penghargaan masyarakat Sunu untuk Indonesia, untuk pemimpin kita yang luar biasa. Untuk Pak Jokowi, ini kebanggaan bagi seluruh tanah timur. Bahwa Presiden RI satu-satunya patung yang berdiri di sini dengan perjuangan yang cukup keras dari seluruh masyarakat. Kalau patung Jokowi sudah ada di sini, berarti orangnya Bapak Jokowi harus juga ada di sini. Ya. Oke guys, jadi seperti itu cerita atau makna dari warga NTT yang menyampaikan mengenai patung Pak Jokowi yang dibangun ya, terutama tadi yang bikin merinding memang patung Jokowi menangis di Adonara guys. Ini sungguh sangat dalam maknanya dan patung itu memang bukan sekedar bentuk ya, tapi juga sekedar maksudnya simbol gitu ya, yang berdiri, yang ada ceritanya gitu ya, juga tentang rasa terima kasih warga, tentang perubahan yang pernah dirasakan, dan tentang hubungan antara warga setempat dan juga Pak Jokowi waktu itu ketika masih menjadi presiden. Karena kalau sampai sebuah nama diabadikan dengan cara seperti itu, dibuatkan patung gitu ya, berarti memang ada jejak yang benar-benar tertinggal di hati mereka guys. Dan ada satu hal yang pasti, di mana rasa yang tulus seperti itu gitu ya, itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibuat-buat, dan hanya bisa lahir dari sesuatu yang benar-benar mereka rasakan guys. Jadi bagaimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!